gosok lagi, ini masih ada yang rontok pada topi ini. Nah ini ya, nah ini kotorannya. Memperbaiki mobil Xenia yang ndut-ndutan. Ketika gas dilepas menggunakan AC atau mesin sudah panas, dia ndut-ndutan. Ada beberapa penyebab ya, antara lain adalah dari sensor-sensor, dari busi, dari full pump juga bisa. Namun kita harus ngecek dulu bagian yang paling ringan, yaitu kotor-kotoran. Di antaranya adalah bagian ISC ini. Nah, di sini saya akan membersihkan ISC ini. Ini untuk ISC Xenia 13 2010 ya, letaknya di sini. Ini baut ini kita lepas dulu. Kita tidak perlu melepas yang lain-lain, cukup melepas baut ini. Dilepas dengan hati-hati, jangan sampai jatuh. Kemudian diamankan. Selanjutnya baut yang bawah, namun soket harus kita lepas dulu biar enak proses pelepasannya. Soketnya ini tinggal dicabut aja ya, ada pencetannya. Nah, ini pencetannya ada di sini ya. Ini jempol saya ini dipencet. Dia ada penguncinya di sini. Kemudian yang bawah, nah ini baut yang bawah juga dilepas, hati-hati jangan sampai copot. Yang dibersihkan di bagian ISC dan juga rumahnya ya, karena rumahnya biasanya banyak kerak karbon. Oke, kita akan cabut. Nah, seperti ini penampakan ISC nya ya, sudah kotor. Dan juga bagian dalamnya sini banyak kerak-kerak. Nah, itu nanti akan kita bersihkan. Nah, di sini kita bisa membersihkan menggunakan carbo cleaner atau bensin seperti ini yang kita lap-lapkan ya. Nah, ini kotorannya rontok semua. Nah, di sini kadang kalau sudah tebal ini dia kurang menutup ya, kurang menutup, atau ketika membuka juga kurang lebar karena ada kotoran ini, sehingga RPM-nya itu menjadi ndut-ndutan. Dan di sini ya, ini misalnya kita pasang soketnya, kemudian kita kontak-on, ini bisa lepas, ini bisa maju mundur. Di sini ada motor aktuator dan ini bisa maju mundur. Nah, agar maju mundurnya tadi lancar, kita bisa teteskan sedikit oli di dalamnya sini ya. Boleh dilepas, boleh juga tidak dilepas menurut saya. Kalau mau dilepas berarti nanti harus 2 orang untuk mereset. Kalau tidak dilepas, kita cukup teteskan oli baru beberapa tetes agar si aktuatornya tadi lancar maju mundurnya. Nah, di sini ya, ini kita teteskan beberapa tetes agar meresap ke dalam. Nah, segini aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini nanti kalau keluar ke mesin, paling mesinnya akan ngebul dikit ya, dan tidak masalah karena ini olinya oli baru, bukan oli bekas. Dan kemungkinan netesnya juga sedikit karena kita kasih cuma sedikit oli di sini agar nanti maju mundurnya ini menjadi lancar. Nah, untuk cara kerjanya ini, di sini ada 4 buah soket teman-teman. Di sini ada yang 1 ground, yang 3 adalah input. Nah, input itu maksudnya seperti ini cara kerjanya. Jadi ketiga input itu 4 ya, yang 1 ground, yang 3 adalah input. Yang 1 adalah input ketika mesin dingin. Ini akan membuka, jadi RPM-nya naik. Kemudian yang 1 adalah untuk AC. Ketika AC nyala, dia juga akan naik atau membuka sehingga
RPM-nya menjadi tinggi. Kemudian yang terakhir adalah RPM ketika lampu menyala, lampu utama menyala, dia akan naik sedikit RPM-nya. Nah, itu juga yang mengatur adalah ISC ini, namun bukaannya hanya sedikit. Nah, untuk perhatian bagian ujung ini keraknya biasanya keras ya, maksudnya seperti ini kelihatannya sudah bersih, dan coba saya bersihkan lagi, ada yang nempel dakinya ya. Ini ya, menggunakan ini bersih. Nah, ini saya gosok-gosok lagi, ini masih ada yang rontok pada topi ini. Nah, ini ya. Nah, ini kotorannya. Nah, inilah yang menyebabkan RPM dut-dutan, karena dia kurang sempurna ketika membuka atau menutup. Jadi ini kerjanya terus-terusan ya. Jadi ketika AC on dia akan membuka, ketika AC off dia akan agak menutup, membuka sedikit. Setelah dikasih oli ya, ini sudah saya kipit-kipitkan biar tidak netes olinya, oli yang di dalam. Kemudian langsung kita pasang lagi. Masanya disesuaikan dengan posisi soketnya saja, biar kabel soketnya tidak mutar-muter. Nah, kalau soketnya seperti ini ya, masangnya berarti begini. Intinya soketnya disamakan kayak tadi ya, biar kabel soketnya tidak ketarik-tarik. Nah, seperti ini, tinggal dibaut. Untuk bautnya hati-hati ya, jangan sampai copot. Kalau copot sulit nyarinya karena ini posisinya di atas mesin dan bautnya kecil. Jangan lupa untuk lubangnya tadi ya, lubang ISC nya juga dibersihkan, dikorek-korek pakai kain, disemprot pakai cleaner biar bersih maksimal. Jangan cuma aktuatornya yang dibersihkan saja. Setelah itu kita kembalikan soketnya dan kita reset. Cara resetnya seperti ini, mudah saja. Kita on off 2 kali, on off, kemudian on lagi, off lagi, baru dinyalakan. Nah, ini ketika mesin masih dingin ya, dia akan RPM-nya naik. Nah, itu adalah ISC yang bekerja. Dan ketika AC dinyalakan juga dia akan naik RPM-nya. Misalnya dari, kalau sudah mesin panas kan biasanya 800 atau 900 ya. Ketika AC nyala dia akan jadi 1000 atau 1100, itu standarnya. Oke, seperti ini teman-teman cara menghilangkan dut-dutan pada mobil Avanza Xenia. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video berikutnya.